Halo guys, kembali lagi di channel HP Bae. Langsung aja di video kali ini aku mau bikin video compare antara Infinix Hot 50 Pro Plus versus Tecno Spark 20 Pro Plus. Kira-kira lebih pilih yang mana sih buat dibeli gitu, karena kedua HP ini tuh bisa dibilang harganya mirip-mirip. Kalau aku cek sekarang Infinix Hot 50 Pro Plus harganya di 2,3 juta. Kalau Tecno sebenarnya sekarang tuh stoknya agak susah guys, bahkan di official store-nya pun lagi habis. Tapi kalau kita sabar nyari-nyari, ada kok yang harganya juga di 2,2, 2,3 juta gitu. Nah, informasi tambahan juga buat kalian yang lagi nyari HP baru bisa follow TikTok aku, guys. Di sini aku ngontenin HP-HP murah yang rekomendasi gitu. Tentunya juga barangnya HP-nya dari official store, toko resmi gitu. Kalian bisa cek-cek aja, bisa tanya-tanya juga kalau pertanyaannya menarik, nanti aku kontenin juga, guys. Kembali lagi ke sini, kira-kira kedua HP ini pilih yang mana sih? Aduh, ini HP mirip banget, apalagi model layarnya juga udah sama-sama melengkung. Langsung aja kita mulai perbandingannya, guys. Oke, yang pertama aku akan membandingkan dari segi desain dan body. Setiap orang memang seleranya beda-beda ya, guys ya. Tapi kalau dari pendapatku nih, kedua HP ini menurut aku desainnya lebih bagus di Infinix, guys. Karena Infinix model kameranya aku suka banget. Yang vertikal ke bawah ini model kamera barunya Infinix, guys. Kalau Tecno ini modelnya bulat ya. Sebenarnya unik juga, jarang HP tuh model kamera kayak gini. Kalau ngomongin material, kedua HP ini sama-sama masih dari plastik, belum ada yang metal atau kaca gitu. Tapi kalau ngomongin bodinya nih, ukurannya lebih enak di Infinix. Infinix lebih ringan dan lebih tipis. Beratnya cuma 162 gram, kalau Tecno itu 179 gram. Tebelnya 6,8 mm, kalau Tecno 7,9 mm. Jadi untuk dipegang nih lama-lama lebih enak di Infinix, lebih ringan sama lebih tipis. Kalau untuk fitur di bagian bodinya sama-sama sudah punya IP rating ya, IP54, IP53, yang intinya tahan cipratan air dan debu. Selanjutnya yang kedua pada bagian layarnya. Ini HP sama-sama punya layar model melengkung di tepi kanan kirinya, guys. Terus juga sama-sama punya bezel yang bisa dibilang simetris, kanan kiri atas, bawahnya juga tipis, model kamera depannya juga sudah pansol. Layarnya juga sama-sama sudah dari AMOLED, refresh rate-nya juga sama-sama 120 Hz. Resolusi layarnya juga sama-sama 1080p. Nah, jujur aja kalau dalam keseharian aku ngerasainnya tuh gak ada perbedaan guys dari layarnya. Mau bagus yang mana itu sama aja kalau dilihat-lihat. Apalagi untuk settingannya nih, karakter warnanya juga sama-sama bisa diubah. Jadi menurut aku udah sama-sama banget lah. Tapi ada perbedaan yang menurut aku layarnya sedikit lebih bagus di Tecno guys. Yaitu brightness layarnya, kecerahan layarnya. Jujur aja kalau aku baca di spek, Infinix lebih tinggi 1300 nits. Kalau Tecno 1000 nits aja. Tapi waktu aku praktek langsung di luar ruangan di bawah terik matahari, brightness sama-sama dimentokin, aku ngerasainnya nih sedikit lebih terang di Tecno. Kalian bisa lihat kan layar Tecno lebih kelihatan dibanding Infinix. Terus untuk fitur layarnya juga sama-sama punya fingerprint di depan layar yang bisa nih tempel kayak gini, nyala, nyala. Terus juga sama-sama sudah punya always on display yang meskipun cuman kayak 10 detikan aja. Selanjutnya yang ketiga pada bagian speakernya. Kedua HP ini sama-sama punya speaker stereo di bagian bawah sama di bagian atas. Cuman bedanya kalau Infinix ini udah kolaborasi sama JBL guys. Cuman jujur aja dari yang aku rasakan itu kok aku nggak ngerasain perbedaan yang begitu jelas ya. Ini nggak tahu telingaku yang agak bermasalah atau gimana. Mungkin kalian bisa coba deh dengerin sampel suaranya berikut ini. Ini speaker udah sama-sama aku mentokin ya di bagian paling tinggi gitu. Infinix, Tecno nih. Iya guys, aku jujur dari pengamatanku, pendengaranku, aku ngerasanya sama aja, nggak ada perbedaan yang jelas guys. Kalau menurut kalian tadi ngedengerinnya ada perbedaan atau enggak, coba deh komen guys. Selanjutnya yang keempat pada bagian kameranya. Di sini ada perbedaan. Kalau Infinix resolusinya itu kamera belakang 50 megapiksel, kamera depan 13 megapiksel. Kamera tambahnya kita lupain aja, intinya kamera gimmick guys.
kamera potret sama kamera AI biasanya gitu, nggak ada ultrawide lah. Nah, kalau di Tecno juga sama kelihatannya banyak, tapi kita cuekin aja kamera utamanya ini 108 megapiksel, kamera depannya 32 megapiksel. Untuk hasilnya kalian bisa lihat nih. Untuk foto di siang hari, di sini kalian bisa melihat sama-sama pakai resolusi paling tinggi, ada sedikit lebih enak di Tecno guys, karena Tecno ini angle-nya lebih luas, sudut pandangnya lebih lebar, nangkep objeknya itu lebih banyak. Terus untuk settingan zoom bawaan juga lebih tinggi, bisa sampai 3 kali, kalau Infinix cuma 2 kali guys, jadi zoomnya lebih jauh, dan aku juga ngerasainnya gambarnya lebih tajam di Tecno. Terus untuk karakter warnanya di sini kelihatan banget ya, kalau di Tecno lebih bagus, gambarnya lebih cerah gitu. Warna langitnya aja kalian bisa lihat nih, biru, kalau di Infinix ya kurang biru gitu. Di Infinix juga warnanya kurang natural guys, karena warna hijaunya tuh agak terlalu berlebihan. Kalau di Tecno lebih agak pas gitu, mendekati kondisi aslinya. Sedangkan untuk foto selfie-nya di siang hari, aku ngerasain gambarnya juga lebih natural di Tecno guys. Terus Tecno lagi-lagi kelebihannya itu sudut pandangnya, angle-nya lebih luas. Jadi fotonya itu berasa lebih lebar gitu. Kalau Infinix ya sedang aja, standar. Untuk kualitas gambarnya, lagi-lagi aku lebih suka di Tecno, warna kulitnya lebih natural, lebih mirip kondisi aslinya. Kalau Infinix cenderung agak terlalu hijau atau kayak merah gitu. Detailnya juga lebih bagus di Tecno. Kelihatan di bagian warna muka sama di bagian warna baju itu lebih mirip aslinya di Tecno guys. Terus untuk foto malam hari di kamera belakang yang aku lihat ini lebih terang di Infinix guys. Aku udah sama-sama pakai mode malam. Kalau di Tecno mode malamnya cenderung agak gelap malah. Kayak cuman ngangkat pada bagian kontrasnya dibanyakin guys. Tapi brightness-nya, kecerahannya kurang. Warnanya juga berasa lebih hidup di Infinix guys. Terus untuk foto selfie, ini sih kelihatan lagi-lagi lebih bagus di Tecno. Meskipun HP ini sudah sama-sama punya LED flash di kamera depan, tapi kalau dipakai pun tetap aja hasilnya lebih terang di Tecno. Tecno juga gambarnya lebih tajam, lebih detail, terus warnanya juga lebih pas sama kondisi aslinya. Kalau Infinix lagi-lagi ya warnanya kadang-kadang suka melenceng gitu. Terus untuk perekaman video, kedua HP ini sama-sama bisa disampai resolusi 2K, tapi aku nyobainnya di 1080p 30 fps karena bisa ngaktifin fitur stabilisasi. Untuk hasil di kamera belakang, lebih bagus di Tecno, warnanya lebih menarik, dynamic range-nya lebih bagus, warna langitnya lebih cerah, gambarnya juga berasa lebih stabil guys. Kalau di Infinix agak sedikit jitter-jitter stabilisasinya. Ini bedanya tipis tapi kerasa lebih bagus di Tecno. Kalau untuk kamera depan sih jelas banget lebih bagus di Tecno guys. Infinix mode stabilisasinya kurang membantu, jadi masih guncang-guncang, masih kayak nggak pakai stabilisasi guys. Kalau di Tecno stabilisasinya lebih aktif, lebih stabil, gambarnya juga angle-nya lebih luas. Jadi memang untuk perekaman video baik kamera belakang ataupun kamera depan lebih bagus di Tecno guys. Selanjutnya yang kelima pada bagian performanya. Di sini ada perbedaan. Untuk chipset Infinix udah pakai MediaTek Helio G100, sedangkan Tecno di sini MediaTek Helio G99 Ultimate. Dan ini juga untuk RAM internal yang lagi aku pakai sama ya, 8/256 GB, tipe memorinya juga udah sama-sama UFS. Dan untuk skor Antutunya juga bisa dibilang mirip banget nih guys. 429 ribuan sama 428 ribuan. Memang sedikit lebih tinggi di Infinix, tapi bedanya dikit banget. Nah, untuk kebutuhan harian kayak multitasking, aku jujur aja ini susah dibedakan, guys. Aku udah adu-aduin kayak gini, bisa dibilang sama-sama kenceng. Ya, kadang-kadang lebih kenceng di Infinix, kadang-kadang juga bisa kenceng di Tecno. Ini mungkin juga ngaruh aku nyentuhnya itu kurang sama persis. Jadi, untuk lebih kenceng yang mana, jujur aja ini aku nggak ngerasakan perbedaan yang signifikan, guys. Pokoknya udah sama-sama ngebut, udah sama-sama lancar dan satset aja nih kedua HP buat multitasking. Tapi untuk main game di sini ada perbedaan guys. Mobile Legends settingan grafis lebih tinggi di Tecno, bisa sampai ultra kebuka tuh. Kalau Infinix cuman super ultra. Tapi untuk pengalamanku sebenarnya sama-sama aja ya, udah mulus-mulus aja. Dipakai di rata kanan pun main berjam-jam itu udah sama-sama lancar. Cuman lagi-lagi grafisnya lebih tinggi di Tecno, tapi secara langsung nih aku nyobainnya kayak nggak ada rasa yang beda gitu guys, sama aja gitu. Sedangkan untuk main PUBG di sini ada perbedaan grafisnya malah lebih tinggi di Infinix ya, memang Helio G100 kan bisa sampai smooth extreme ataupun HDR ultra. Kalau di Tecno cuman smooth ultra atau HD high gitu. Kalau untuk permainan jujur nih, kalau di PUBG memang kerasa lebih enak di Infinix, berasa lebih smooth, lebih halus gitu karena smooth extreme ini memang kerasa banget guys. Kalau untuk sensor gyroskopnya sih udah sama-sama hardware ya, jadi udah sama-sama responsif.
Tapi ya gitu guys, untuk performanya, mulusnya, geser-gesernya, jalannya, jujur memang lebih enak di Infinix. Berasa kayak smooth banget gitu. Terus untuk main game berat kayak Genshin Impact di sini settingannya sih sama-sama aja ya. Enaknya itu di terendah gitu di 30 fps. Kalau dinaikin sebenarnya sama-sama ada frame drop gitu. Jadi untuk game Genshin Impact di sini aku nggak ngerasain perbedaan. Udah sama-sama mulus, udah sama-sama lancar, tapi di settingan grafis terendahnya. Selanjutnya yang keenam pada bagian fitur-fiturnya guys. Kalau tadi HP ini udah sama-sama punya fitur IP rating, IP54, IP53. Terus HP ini juga sama-sama sudah punya NFC. Tapi ada perbedaan satu fitur yang cukup kerasa, yaitu bypass charging di Infinix punya. Kalau di Tecno belum punya. Ini ngebantu banget waktu main game baterainya lowbat. Kita bisa sambil ngecharger tanpa khawatir baterainya itu bakal kembung atau HP-nya panas gitu, meledak gitu-gitu. Aman guys kalau ada bypass charging. Terus ada fitur lagi di bagian slot SIM-nya. Kalau di Infinix lebih enak karena triple slot. Kalau di Tecno dual slot aja dan nggak bisa naruh memori tambahan. Infinix bisa memori sama dual SIM secara langsung. Selanjutnya yang ketujuh pada bagian baterai dan chargingnya. Kalau ngomongin kapasitas baterai, kedua HP ini sama-sama guys. 5000 mAh. Tapi untuk pemakaianku ini berbeda. Kalian bisa lihat nih, aku sama-sama ngejalanin buat nonton YouTube 30 menit, scrolling sosmed 30 menit, Mobile Legends 30 menit, PUBG 30 menit, Genshin Impact 30 menit. Bedanya sekitar 1-2% kadang-kadang tiap aplikasinya guys. Ada yang sama waktu ngejalanin PUBG. Dan kalau ditotalin, ini Infinix cuman kurang 33%, kalau Tecno 39%. Jadi ini bedanya sekitar 6% guys. Jadi intinya memang baterainya lebih awet di Infinix. Nah, kalau main chargingnya di sini sama-sama 33 watt. Dari pengalamanku nyobain, ini sih bedanya cuma menitan doang ya. Kalau Infinix 10-100% butuh waktu 1 jam 11 menit. Kalau di Tecno 10%-100% butuh waktu 1 jam 13 menit. Cuman beda 2 menit doang guys. Memang sedikit lebih kencang di Infinix. Oke guys, mungkin kayak gitu aja yang bisa aku sharing sama kalian perbandingan antara Infinix Hot 50 Pro Plus versus Tecno Spark 20 Pro Plus. Untuk harga yang bisa dibilang mirip-mirip, lebih pilih yang mana sih? Nah, kalau dari perbandingan yang aku rasakan, Infinix lebih unggul pada bagian desain dan bodinya. Performanya bisa dibilang mirip aja, tapi aku kayaknya lebih suka di Infinix guys. Baterainya lebih awet sama punya fitur bypass charging, terus slot SIM-nya juga udah triple slot. Sedangkan Tecno kelebihannya dibanding Infinix pada bagian kameranya, terutama perekaman videonya. Terus layarnya lebih oke karena lebih terang. Kalau menurut kalian gimana nih dengan perbandingan kedua HP ini? Pilih yang mana? Kalian juga bisa komentar aja dan alasannya apa. Videonya mungkin sekian aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya dan bye-bye guys.